Tipe telur dalam embriologi hewan. Menurut cadangan makanan atau yolknya, telur dibagi menjadi 4. Yang pertama isolesital, yang kedua telolesital, yang ketiga megalesital, dan yang keempat sentrolesital. Mari kita bahas satu persatu. Isolesital memiliki cadangan makanan yang sedikit, perkembangan embrio di dalam tubuh, posisi yolk yang berada di tengah, dan pembelahan tipe holoblastik. Contoh kelompok hewan yang memiliki telur isolesital adalah Echinodermata, Mollusca, Annelida, Amphioxus, dan Mamalia. Yang kedua telolesital. Tipe telur telolesital memiliki lebih banyak cadangan makanan dari isolesital. Tipe perkembangan embrionya di luar tubuh, posisi yolknya berada di daerah kutub dengan tipe pembelahan meroblastik. Contohnya adalah hewan pada kelompok amfibia, kemudian ada ikan lamprey, dan yang ketiga ada langfish. Ketiga, megalesital. Tipe telur pada megalesital memiliki cadangan makanan yang sangat banyak. Dengan perkembangan embrio di luar tubuh, posisi yolk berada sangat dekat dengan permukaan, tipe pembelahan meroblastik, dengan contoh hewan yang ada pada kelompok reptilia dan aves. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah telur dengan tipe sentrolesital. Tipe telur sentrolesital memiliki cadangan makanan yang sangat banyak, perkembangan embrio di luar tubuh, posisi yolk yang berada di tengah-tengah, tipe pembelahan superficial, dan contoh hewan dengan tipe telur sentrolesital adalah insekta dan arthropoda. Pembelahan sel pada Echinodermata dan Cephalochordata, Asterias dan Amphioxus. Asterias dan Amphioxus memiliki tipe telur isolesital. Tipe telur ini memiliki kandungan cadangan makanan yang relatif sedikit dan tersebar secara merata, sehingga benang-benang spindle masih bisa menembus sitoplasmanya yang mengakibatkan pembelahan sel pada Asterias dan Amphioxus bersifat holoblastik atau total dan simetris. Selain itu, pembelahan pada Asterias dan Amphioxus bersifat kontinu dan hasil pembelahannya berupa soloblastula lapis tunggal. Pertama-tama, sel akan membelah secara vertikal menjadi 2 sel. Selanjutnya, sel tersebut akan membelah kembali secara vertikal menghasilkan 4 sel. Pada pembelahan ketiga, sel membelah secara horizontal menghasilkan 8 sel, lalu pembelahan keempat sel menjadi 16. Begitupun seterusnya hingga menghasilkan blastula dengan tipe soloblastula lapis tunggal. Selanjutnya adalah pembelahan sel pada amfibia. Amfibia memiliki tipe telur telolesital dengan ketuntasan kontinu. Hasil dari pembelahannya adalah soloblastula lapis banyak dengan kesimetrisan hasil, yaitu pembelahan vertikalnya simetris sedangkan pembelahan horizontalnya asimetris. Berikut ini merupakan tahapan dari pembelahan sel amfibia. Berikutnya adalah pembelahan sel pada aves. Aves memiliki tipe telur megalesital dengan ketuntasannya kontinu. Hasil dari pembelahan sel aves adalah diskoblastula dengan kesimetrisan hasil asimetris. Berikut ini merupakan tahapan dari pembelahan sel aves. Dan yang terakhir ada pembelahan sel pada mamalia. Tipe pembelahan berdasarkan segmentasi pada bagian telur ketika terjadi pembelahan. Pembelahan pertama terjadi secara normal, yaitu melalui bidang meridional. Kemudian, pada pembelahan kedua, blastomer membelah secara meridional, sedangkan blastomer lainnya secara ekuatorial. Pembelahan ini berjalan dengan lambat. Tipenya adalah holoblastik rotasional. Berikut ini merupakan gambar dari tipe pembelahan berdasarkan letak bidang pembelahan terhadap telur. Berikut ini merupakan tahapan dari pembelahan sel mamalia.
Nah, seperti itu ya teman-teman, tipe-tipe pembelahan sel pada berbagai jenis hewan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.